Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, coba kalian perhatikan dulu di sekitar kalian. Jika ada sampah, mohon dibuang ke tempat sampah. Ada, Bu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Biar kita pembelajaran kali ini supaya lebih bersemangat ya. Ya, Bu. Sebelumnya di sini ketua kelasnya siapa? Karisma. Iris. Siapa? Iya, Ah, monggo dipimpin berdoa terlebih dahulu. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang Ibu akan absen untuk yang pertama yaitu Vicky Izzatul Afkarina, Hilyatun Nisa, Husnul Hasanah Putri Dewi, Intan Permatasari, Karisma Putri Noviana, Hadir, Bu. Muhammad Abdurrahim, Muslihatul Faize, Novita Yunianingsih, Hadir, Bu. Nur Faiza Muzilatul Kamelia, Nurul Wasilatul Rafi'ah, Rizkita, Salman Farisi, oke, Siti Nur Afifah, Hadir, Bu. Syafiatul Maulidiyah, Hadir, Bu. Halimatus Sa'diyah, Muhammad Faza Abduh, Hadir. oke, Muhammad Iqbal, oh izin, Nikmatur Rahmah, Sakit, Bu. oh ya sakit, Nur Hayati, Hadir, Bu. Reni Safitri Ramadhani, Risma Fernanda Syafi'iyah, Salsabila Nadia, Hadir, Bu. Seli Salsabila, Siti Nur Aziza, Yuliati, Muhammad Satria Hidayatullah. Ada? Oh, gak masuk ya? Zahwa Sabila Nurul Lailiyah, Misbahus Suduri. Hadir? Oke. Jadi yang tidak masuk hari ini yaitu Nikmatur Rahmah ya, sakit. Semoga yang sakit itu diberi kesembuhan dan diberi kesehatan. Amin. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu terkait materi kemarin. Masih ingat materi kemarin terkait apa? Struktur pasar. Ya, masih ingat struktur pasar itu ada berapa? Ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna seperti apa? Pasar tradisional. Nah, terus pasar persaingan tidak sempurna? Ada yang bisa jawab? Itu. Pasar persaingan tidak sempurna itu seperti apa? Bisa dengan seperti kayak dealer Honda, Yamaha, terus KFC, McD, peternak susu sapi, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Dari gambar tersebut, PPT, karena menulis. Nah, dari gambar tersebut apa yang kalian ketahui? Ya,
Kira-kira iya. Mm-mm. Kira-kira itu di mana? Pasar persaingan sempurna. Iya, betul. Ini di pasar. Nah, kalian pernah pergi ke pasar gak? Pernah, Bu. Sering ya? Itu pasar mana? Pasar burung. Ketika kalian ke pasar itu kalian pernah membeli suatu barang? Iya. Pastinya pernah ya? Iya, Bu. Jika ketika kita ingin membeli suatu barang dan barangnya itu harganya naik, ya, apa yang akan kalian lakukan? Dari yang lain. Menawar. Iya. Menawar terlebih dahulu. Lihat di orang jual yang lain. Oke. Cari jual yang lain, Bu. Jika ya ini seumpamanya kalian mau beli cabai, ternyata harga cabainya itu mahal. Apa yang kalian lakukan? Menawar. Menawar. Gak jadi. Tetap membelinya, Bu, karena kebutuhan pokok. Iya, tapi kita akan mengurangi pembelian tersebut, permintaan tersebut. Nah, mengapa saat harga naik itu biasanya seorang penjual atau produsen itu mengurangi produknya, penjualannya? Gimana, Bu? Kenapa? Ketika harga suatu barang yang ingin kita beli di pasar tersebut, harganya kan naik. Kenapa para penjual atau seorang produsen itu mengurangi penjualannya? Karena kalau laku. Nah, tidak laku. Dan pastinya permintaan akan suatu barang itu kan menurun sedikit. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya permintaan terkait suatu barang, keinginan suatu barang yang ingin dibeli oleh seorang konsumen atau yang suatu barang yang kita inginkan. Jadi kita akan mempelajari terkait permintaan. Jadi kita di sini dari tujuan pembelajaran di sini yaitu kalian itu bisa memahami bagaimana terkait permintaan dan bagaimana mengetahui hukum permintaan itu seperti apa dan mengetahui faktor-faktor yang terjadi akibat permintaan. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kita bisa nanti kalian diarahkan bisa menganalisis dari studi kasus atau berita. Nah, dari berita tersebut kalian bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam studi kasus tersebut. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, di sini akan menjelaskan terkait permintaan. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Jadi permintaan itu adalah barang atau jasa yang dibeli, ingin dibeli atau diminta oleh seorang konsumen. Paham? Paham. Oke, selanjutnya. Setelah kalian mengetahui definisi terkait permintaan, dalam permintaan itu ada yang namanya hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, itu semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Jadi, ketika harga naik, maka permintaan akan suatu barang tersebut akan menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Kayaknya Ibu lihat kalian kurang bersemangat hari ini ya? Iya, Bu. Boleh saya minta kalian berdiri nyanyi bersama Bu Guru di sini? Iya, Bu. Ayo berdiri. Baik, Bu. Sudah berdiri semuanya? Sudah. Kalian masih ingat gak nyanyian naik-naik ke puncak gunung? Ingat, Bu. Gimana coba? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali
tinggi sekali. Nah, cukup. Sekarang Ibu ingin liriknya itu diganti seperti yang di PPT tersebut. Gini. Harga naik, pembeli turun, 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 turun. Harga turun, pembeli naik, naik, naik terus, seperti itu. Tapi dengan nanti tangannya kalau naik, tangannya ikut ke atas. Kalau turun, tangannya ke bawah. Oke? Oke. Bisa? Kita mulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Turun, 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 turun. Harga turun, pembeli naik, naik, naik terus. Boleh sekali lagi? Yang PPT. PPT-nya nggak muncul. Ayo satu kali lagi. 1, 2, 3. Harga naik, pembeli turun, 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 turun. Harga turun, pembeli naik, naik, naik terus. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Sudah. Terima kasih. Oke, sudah bersemangat kan? Oke. Selanjutnya kita lanjut materi terkait permintaan, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi dalam permintaan itu ada yang namanya faktor-faktor permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Intinya seperti tadi, jika harga barang naik, maka permintaan akan suatu barang tersebut akan menurun, seperti itu. Dan yang kedua itu ada barang lain yang terkait. Maksudnya di sini barang itu kan ada dua ya, ada dua macam, ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi itu adalah barang pengganti, sedangkan barang komplementer itu barang pelengkap. Contohnya barang substitusi. Ketika harga suatu beras naik, kemungkinan orang akan mencari barang pengganti tersebut. Seperti apa? Seperti jagung, gandum, dan seperti yang lainnya. Kalau dari barang komplementer itu seperti ketika harga, kan barang pelengkap ya. Ketika harga teh naik, maka permintaan akan suatu gula itu akan turun. Karena kalau kita minum teh tanpa gula, rasanya tidak enak kan ya? Nah, hambar. Dan ketika kita ingin minum teh, kita punya gula tapi tidak punya teh, kan rasanya bukan teh ya, bukan teh manis gitu ya. Jadi jadi gula, bukan namanya teh ya. Yang ketiga itu ada tingkat pendapatan. Jadi setiap orang itu kan memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Contohnya, ketika Amel memiliki pendapatan atau gaji 500.000, sedangkan Kak Tais memiliki pendapatan, ya, Faiz itu memiliki pendapatan 1 juta. Nah, mereka itu pergi ke bazar. Dan Amel membeli 1 baju, sedangkan Kak Tais membeli 2 baju. Karena uang Amel tidak cukup untuk membeli 2 baju, sedangkan Kak Tais Faiz itu memiliki pendapatan yang 1 juta tadi. Nah, cukup untuk membeli 2 baju. Jadi permintaan antara Amel dan Faiz itu tidak sama. Jadi pendapatan itu mempengaruhi permintaan. Seperti itu, paham? Oke, selanjutnya Ibu lanjut, ada selera masyarakat. Selera kita kan beda antara Icis dan Risma ini kan memiliki selera yang berbeda. Ketika Icis itu memiliki, Icis ini suka minum kopi, sedangkan Risma tidak suka minum kopi. Nanti jadi permintaan Icis akan kopi itu lebih tinggi daripada Risma. Sedangkan Risma kan nggak suka kopi, jadi Icis itu ingin membeli kopi, dan kopi. Sedangkan Risma nggak suka kopi, jadi dia tidak ingin membeli
kopi, seperti itu. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di setiap daerah itu kan beda ya. Jadi setiap penduduk, umpamanya daerah A dan B itu tidak memiliki jumlah penduduk yang beda. Jumlah A itu sedikit dan jumlah penduduk B itu jumlah penduduk yang B itu banyak. Jadi permintaan akan suatu barang itu lebih banyak di penduduk B karena penduduknya lebih banyak. Oke, yang terakhir itu ada prediksi konsumen tentang kondisi pada masa yang akan datang. Jadi ekspektasi pada masa depan. Biasanya diprediksi jika suatu barang itu akan naik harganya, otomatis orang-orang itu akan yang namanya nyetok atau menyediakannya itu lebih menimbun. Nah, pinter Faza. Contoh, ketika Sisa nih bilang ke Kiki, besok katanya harga gas akan mahal. Pasti yang dipikirkan Kiki, oh iya ya, berarti kita harus beli gas lebih banyak, soalnya besok sudah mau naik harganya. Nah, seperti itu. Jadi, ekspektasi pada masa yang akan datang itu akan mempengaruhi permintaan, di mana pada barang itu tersebut akan banyak diminta, yang diinginkan oleh para konsumen. Sampai sini paham terkait faktor-faktor? Oke, pinter-pinter ya nanya Bu Guru. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi barusan? Tidak ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok terhadap kalian, di mana terdapat 5 kelompok. Jadi kalian berhitung 1 sampai 5. Ya, Mulai dari Mbak Sela. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Jadi sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya yang 1, 1, 2, 2, 3 kumpul sama 3, 4 sama 3, 4 sama 4, dan 5 yang barang kumpul sama yang 5. Ayo pindah sesuai dengan kelompoknya. Ya, monggo. Sudah kumpul sama kelompoknya masing-masing? Ya sudah, Bu. Intan, mana kelompokmu Intan? Berapa itu, Bu? Intan kelompok berapa? Intan kelompok berapa? Kelompok 3. Oh. Kelompok 1 mana? Ayo kumpul. Kalian harus berkolaborasi dengan teman-temannya. Di bawah ada, Bu. Ini kelompok 1 ya? Iya. Di bawah boleh, Bu. Nggak apa-apa, monggo. Bawah ada. Ini kelompok 2 mana kelompok 2? Ini, Bu. Sama kamu 5 dah. Ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Bu. Kelompok 5. Belakang. Kelompok 5, Bu. Oh, ini. Nah, sebelum kalian perhatikan semuanya, Ya, Bu. sebelum kalian mengerjakan, di situ sudah ada petunjuk cara mengerjakan. Ya, kenapa? Nggih, monggo. Kalian bisa tulis lembar jawabannya kalian di kertas ini. Baik, kamu 5. Bu minta kamu berapa? Ini.
kasih Bu. Seli. Ya? Iya. Iya, monggo. Perhatikan dulu, Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Kalian bisa analisis dari ini kan sudah ada linknya ya. Bisa cari di sini, mana ini? Nggak bisa Bisa cari di ini internet. Iya itu. Monggo dikerjakan. Bu, pertanyaannya yang di belakang nomor 5 ini tapi. pertanyaannya Bu. Oh, ini Mulai dari ini. Oh iya 1 2 3 4 di sini aslinya. Itu salah ketik. Maaf ya. Ya? Kenapa ada kesulitan? Sulit. Kok sulit banget Bu? Kalian harus bisa menganalisis dari studi kasus tersebut. Nah, apa aja faktor-faktor yang terjadi dari berita tersebut? Terlalu suka berita ya. Jawaban secara simpel.
sudah? Tunggu yang lain dulu ya. Nampak sini belum? Sini? Belum, Bu. Sini belum? Belum, Ibu. Ya. Apakah ada kesulitan? Gak ada ya. Pastinya gak ada. Ibu sebentar nggak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa, monggo. Ya? Iya. Sudah? Tinggal berapa kelompok yang belum? Tinggal 3 kelompok ya? Oke, Ibu tunggu. Sudah? Oke, gak apa-apa. Masih Ibu tunggu ya.
Sudah? Sampai sini sudah? Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah? 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 Sudah semua? Oke, kalian bisa ke tempat masing-masing. Yang di bawah ini bisa kembali ke tempatnya. Nah, setelah ini kalian perwakilan tiap kelompok akan membacakan hasil dari diskusi kalian. Nah, tapi yang maju dulu itu Ibu Aca lewat ini, Well of Names. Jadi tidak urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, tapi Ibu Aca. Kelompok 3 dulu ya. Setelah itu setelah kelompok 3, kelompok 2 selanjutnya kelompok 5 selanjutnya ada kelompok 1 dan yang terakhir kelompok 4. Jadi yang maju pertama itu adalah kelompok 3. Mana kelompok 3? Perwakilan. Enggak. Monggo ke depan, ke depan. Iya. Gimana hasil analisis dari kelompok kalian terkait dari studi kasus tersebut? Monggo. Dari hasil diskusi kelompok kami, Judulnya terkait apa? judulnya itu dibalik melambungnya harga hand sanitizer dan masker saat wabah COVID-19. Oh iya. Terus? Yang pertama yaitu banyak orang panik karena COVID. Yang B, masyarakat semakin sadar pentingnya jaga kebersihan. Selanjutnya anjuran pemerintah dan WHO. D, barang jadi langka karena permintaan tinggi. Ya. Yang kedua yaitu melarang ekspor masker sementara. Selanjutnya yaitu mengatur harga agar tidak terlalu mahal, Bu. Selanjutnya yaitu melarang produk tanpa izin BPOM. Ya. Yang ketiga yaitu harga masker dan hand sanitizer melonjak. Barang jadi sulit dicari, banyak produk ilegal beredar. Yang terakhir yaitu beli seperlunya, Ya. menggunakan ketika perlu, laporkan penjual nakal, tetap jaga kebersihan dan patuhi aturan pemerintah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, soalnya dibaca dulu ya. Terus sama judulnya. Judulnya permintaan mobil listrik terus meningkat. Nah, Ya. langsung ya, Bu, ya. Ya. Untuk soalnya berdasarkan artikel tersebut yang sudah kalian baca, diskusikan dengan kelompokmu dan terima jawaban
atas Kurang keras pertanyaan-pertanyaan suaranya, di bawah yang ini. agak dekat. Yang pertama ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan permintaan kendaraan listrik di Indonesia? Ya. Terus jawabannya bertambahnya pilihan model Ya. dan merek dan harga semakin terjangkau. Ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali hal tersebut? Jawabannya yaitu memberi insentif subsidi harga atau keringanan pajak bagi pembeli mobil listrik. Terus soal yang ketiga yaitu identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan tersebut. Jawabannya yaitu minat beli tertunda karena banyak orang ingin membeli tapi menunda karena harganya masih mahal. Oke. Untuk soal yang keempat, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah tersebut? Jawabannya yaitu mendukung produk dalam negeri jika memungkinkan memilih mobil listrik produksi lokal agar ekonomi nasional tumbuh. Tumpah. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu. Ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 5. Ya. Judulnya adalah penjualan barang mewah yang turun 20% di pasar global. Ya. Pertanyaan yang pertama, faktor apa yang menyebabkan penjualan barang mewah turun 20%? Yang pertama, karena pertumbuhan ekonomi global yang tidak kunjung membaik. Yang kedua, banyak orang kaya yang ikut tax amnesty. Jadi mereka itu harus bayar uang tebusan dan itu mengurangi pemasukan mereka, pengeluaran mereka. Yang ketiga, karena permintaan barang mewah turun karena masyarakat itu lebih fokus di kebutuhan pokok ya daripada alih-alih membeli kebutuhan barang mewah tadi. Terus yang kedua pertanyaannya, peran pemerintah untuk menstabilkan kembali hal tersebut. Yang pertama bisa dengan memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti insentif untuk pajaknya atau bantuan sosial ya. Terus bisa dengan meningkatkan kepercayaan investor untuk menarik roda ekonomi tadi agar tidak jatuh terus-menerus ya. Terus pertanyaan yang ketiga, identifikasi dampak yang muncul akibat permasalahan tersebut. Bisa tokonya itu jadi sepi, terus bahkan ada sampai yang tutup, bangkrut. Terus menurunkan pendapatan dari sektor retail ya, menurunnya pendapatan dari sektor penjualan barang mewah dan pastinya itu juga bisa memangkas tenaga kerjanya. Oke. Terus upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah tersebut. Kita bisa dengan belajar tentang ekonomi, mendukung produk lokal atau produk-produk UMKM, terus tidak konsumtif terhadap barang mewah dan mengedukasi masyarakat agar lebih bisa memanajemen keuangannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Mana kelompok 1? Mbak Sela. Iya. Monggo. Dibaca dulu judulnya apa? Harga cabai rawit di Kota Pasuruan tembus 130.000 per kilo, Bu. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga cabai menurut Disperindak? Yang kedua, apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga cabai yang mengalami kenaikan tersebut? Yang ketiga, identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan cabai tersebut.
Nomor 4, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga cabai tersebut? Ya. Jawabannya yang pertama, curah hujan yang tinggi. Ya. Ya, jawaban yang kedua, memperlancar distribusi dan menjaga stok. Dan jawaban yang ketiga, karena harga cabainya naik, maka permintaan terhadap cabai akan menurun. Ya. Dengan yang keempat, dengan naiknya harga cabai, kita sebagai masyarakat akan mengurangi belanja cabai dikarenakan harga melonjak. Oke. Itu, Bu. Sudah? Apakah ada saran lain dari teman-teman terkait? Ada. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kelompok 4. Terkait Judulnya itu Garuda mulai turunkan harga tiket, maskapai lain gimana? Dan pertanyaan nomor 1, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Garuda mulai turunkan harga tiket? Jawabannya yaitu yang pertama, nilai tukar dolar naik. Ya. Nomor 2, permintaan melonjak. Dan yang ketiga, jumlah armada berkurang akibat pandemi dari 550 menjadi 350 pesawat. Dan pertanyaan nomor 2, apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali hal tersebut? Jawabannya yaitu menambah jumlah armada Garuda dan Citylink dari 61 menjadi 120 pesawat. Ya. Yang nomor 3, identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan tersebut, yaitu harga tiket naik membuat masyarakat kesulitan bepergian. Ya. Yang terakhir, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah tersebut? Yaitu jawabannya mendukung kebijakan pemerintah dan maskapai yang bertujuan memperbaiki layanan. Oke. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Aplaus dulu. Sudah selesai semua ya? Nah, jadi dari beberapa faktor-faktor atau studi kasus yang sudah kalian analisis tadi, jadi dari studi kasus tersebut itu ada beberapa permintaan atau faktor-faktor yang menyebabkan permintaan situ. Seperti yang di kelompok berapa Mbak Sela? Nah, kelompok 1 seperti harga cabai. Harga cabai itu akan melonjak ya di Pasuruan kan? Nah, memungkinkan itu akan permintaan suatu cabai itu akan menurun. Seperti yang kedua ada terkait hand sanitizer. Nah, pada pasca Covid itu permintaan akan suatu pada produk hand sanitizer itu kan sama masker itu pasti melonjak karena orang-orang akan membutuhkan dalam iya, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan game untuk kalian. Ya. Untuk mengevaluasi sebagai sudah sampai mana pengetahuan kalian? Saya tak kirim ya linknya ya. Oh, gimana guys? Bisa. Sepertinya berkendala ya. Kita buat gamenya itu untuk minggu depan aja ya. Ya, sekarang udah waktunya ini sudah habis ya. Sudah waktunya kalian istirahat ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari kali ini, yang sudah dipelajari kita dari tadi? Saya minta satu anak aja tunjuk tangannya. Kalau nggak ada nanti ibu saya tunjuk. Sela.
Coba simpulkan apa yang sudah dipelajari dari tadi. Pasar itu ada dua, Bu. Pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Ya. Eh, Terkait permintaan tadi yang Ibu jelasin. ketika harga itu naik, maka permintaan itu menurun. Ya. Ketika harga menurun, konsumen itu menaik gitu, Bu. Ya. Meningkat, Bu, meningkat seperti itu. Meningkat, Bu. Ya, terus apa lagi? Ada beberapa faktor, Bu. Salah satunya tingkat permintaan, Bu. Ya. Tingkat pendapatan. Ya. Terus apa lagi? Harga barang itu sendiri. Sudah? Sudah, Bu, seperti itu. Ya. Terima kasih. Apakah kalian senang Senang, Bu. belajar hari ini? Senang, Bu. Pastinya senang ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait bagaimana kalian akan mengetahui kurva terkait permintaan dan bagaimana fungsi permintaan tersebut. Oke, dari pelajaran yang kita pelajari tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.